Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Enjang Yusuf Ali SSI MKon selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran. Nah, pada video kali ini kami dari kelompok 13 dengan materi tentang KKM dan penilaian di SD akan menjelaskan terkait dengan revisi modul ajar dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tarisa Azahra dengan NIM 2204016. Dan saya Rima Kusuma Dewi dengan NIM 2203861. Dan saya adalah Nur Intani dengan NIM 2201005. Yang pertama berkaitan dengan informasi umum dan identitas modul. Nah, secara keseluruhan, modul ini sudah mencakup kompetisi awal serta profil pelajar Pancasila. Nah, akan tetapi, dalam modul ini, kompetensi awal hanya terlihat aspek-aspek yang mendasar saja, sehingga akan lebih baik jika terdapat poin tambahan yang menargetkan keterampilan berpikir kritis atau HOTS, Higher Order Thinking Skills. Nah, adapun solusi yang disarankan dengan menambahkan indikator kompetensi awal yang mendorong siswa untuk menganalisis atau mengevaluasi nilai Pancasila dalam konteks yang lebih kompleks seperti kasus-kasus sederhana yang relevan. Yang pertama berkaitan dengan informasi umum dan identitas modul. Nah, secara keseluruhan, adapun kompetensi awal yang sudah kelompok kami perbaiki, yang pertama, memahami pengertian Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, dengan indikator, siswa dapat menjelaskan pengertian Pancasila dan perannya sebagai dasar negara serta ideologi bangsa Indonesia. Yang kedua, mampu menyebutkan 5 sila dalam Pancasila secara urut. Dengan indikator, siswa dapat menyebutkan 5 sila dalam Pancasila secara urut dengan benar. Yang ketiga, memahami arti dari setiap sila Pancasila secara sederhana. Dengan indikator, siswa dapat menguraikan makna setiap sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, yang keempat, memiliki pengalaman melihat atau mengalami contoh penerapan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, toleransi, dan adil kepada teman-teman di sekolah atau keluarga. Dengan indikator, siswa dapat memberikan contoh pengalaman pribadi atau pengamatan terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah atau keluarga. Dan yang kelima, mampu menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam situasi yang relevan dengan kehidupan siswa. Dengan indikator, siswa dapat menganalisis kasus sederhana seperti bagaimana nilai toleransi dapat diterapkan dalam mengatasi perbedaan pendapat di kelas. Dan yang terakhir, mengevaluasi sikap atau tindakan yang sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan indikator, siswa dapat mengevaluasi situasi tertentu seperti konflik antar teman dan memberikan solusi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, adapun kompetisi awal yang kedua berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang dibuat sudah sesuai dengan konsep penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Namun, terdapat kekurangan dalam tujuan pembelajaran ini, yaitu belum mencakup aspek yang memungkinkan siswa untuk mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan kejadian nyata ataupun masalah sosial. Sehingga terdapat solusi yang disarankan, yaitu dengan menyesuaikan tujuan pembelajaran dengan mencakup kemampuan siswa untuk mengidentifikasi tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila seperti contoh-contoh situasi nyata yang dapat mereka amati di lingkungan sekitar. Yang kedua berkaitan dengan adapun tujuan pembelajaran yang telah kelompok kami revisi yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi contoh nyata penerapan nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis tantangan dalam penerapan nilai Pancasila dan memberikan solusi sederhana. Adapun tujuan pembelajaran yang telah kelompok yang ketiga berkaitan dengan refleksi guru dan siswa. Bagian refleksi guru dan siswa sudah cukup komprehensif dan juga mendorong introspeksi terhadap proses pembelajaran. Namun, terdapat kekurangan, yaitu pertanyaan refleksi masih bersifat umum dan kurang spesifik dalam mengarahkan siswa pada perubahan sikap atau tindakan nyata yang sesuai dengan nilai Pancasila. Adapun solusi yang disarankan yaitu
Merincikan pertanyaan refleksi yang lebih spesifik. Misalnya, meminta siswa mengidentifikasi tindakan yang bisa mereka ambil untuk mendukung nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah ataupun keluarga. Yang ketiga berkaitan pun refleksi guru dan siswa yang telah kelompok kami revisi, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama berkaitan dengan refleksi guru. 1. Yaitu bagaimana saya menyesuaikan penjelasan mengenai fungsi Pancasila agar sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Kedua, apakah metode atau media pembelajaran yang saya gunakan sudah efektif dalam membantu siswa memahami konsep Pancasila? Ketiga, kesulitan apa yang paling sering saya temui saat menjelaskan fungsi Pancasila? Bagaimana saya dapat mengatasi kesulitan tersebut di pertemuan berikutnya? Yang keempat, apakah ada metode yang memudahkan siswa memahami fungsi Pancasila? Bagaimana saya dapat mengembangkan metode tersebut? Yang kelima, apakah ada materi atau aktivitas pembelajaran yang perlu disederhanakan atau disajikan dengan cara yang berbeda? Yang keenam, yaitu bagian mana dari pembelajaran yang sudah efektif dan bagaimana saya dapat mengembangkannya lebih lanjut agar siswa semakin terlibat aktif? Bagian kedua yaitu berkaitan dengan refleksi siswa, yaitu adalah sebagai berikut. Pertama, dapatkah kalian memberikan contoh situasi di mana kehidupan masyarakat akan terganggu jika Pancasila tidak dijadikan sebagai dasar negara? Yang kedua, bagaimana nilai persatuan dan keadilan dapat hilang jika Pancasila tidak diterapkan? Ketiga, sebutkan satu nilai Pancasila yang paling kalian rasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, bagaimana kalian akan menerapkan nilai tersebut di sekolah, misalnya dalam berinteraksi dengan teman atau mengikuti kegiatan kelas. Kelima, apakah ada sikap yang sebelumnya kurang sesuai dengan nilai Pancasila, seperti kurang peduli terhadap teman atau lingkungan? Bagaimana kamu akan mengubahnya? Dan yang keenam yaitu, sebutkan satu tindakan yang dapat kamu lakukan di rumah atau sekolah untuk mendukung penerapan nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong, menghormati perbedaan, atau bersikap adil kepada teman. Pun refleksi guru dan siswa yang telah kelompok kami revisi. Baik, selanjutnya mengenai pengayaan dan remedial. Modul ini menyediakan pengayaan dan remedial untuk siswa yang membutuhkan pemahaman tambahan, termasuk interaksi guru dan orang tua. Akan tetapi, kegiatan pengayaan dan remedial masih kurang dan memiliki variasi yang harus ditambahkan lagi dan disesuaikan dengan kebutuhan individu siswanya. Nah, solusi yang disarankan dalam modul ini yaitu menambahkan lebih banyak pilihan kegiatan pengayaan seperti tugas proyek individu untuk siswa yang cepat dalam memahami materi atau diskusi tambahan bagi yang membutuhkan. Dalam kegiatan remedial, sertakan juga contoh-contoh praktis dari penerapan nilai-nilai Pancasila agar siswa yang membutuhkan bantuan tambahan dapat lebih mudah memahami konsep tersebut. Nah, di dalam modul ini setelah direvisi, pada bagian pengayaan dan remedial, yang pertama terkait dengan pengayaan. Nomor 1, diskusi mendalam tentang implementasi nilai-nilai Pancasila di berbagai konteks kehidupan dapat dilakukan dengan diskusi kelompok dengan studi kasus tentang penerapan nilai Pancasila dalam situasi sosial seperti konflik di sekolah atau masyarakat dan cara menyelesaikannya berdasarkan sila-sila Pancasila. Kemudian juga dapat dilakukan dengan membahas peran Pancasila dalam menjaga keberagaman budaya Indonesia dan bagaimana siswa dapat mendukung toleransi di lingkungannya. Kemudian dapat juga dilakukan dengan penugasan tambahan untuk mengeksplorasi nilai-nilai Pancasila dalam kebudayaan lokal. Dapat dilakukan melalui kegiatan tugas proyek individu atau kelompok untuk membuat laporan atau presentasi mengenai penerapan nilai Pancasila dalam tradisi atau kegiatan sosial di daerah masing-masing. Dapat juga dilakukan melalui pembuatan poster atau video kreatif yang menggambarkan bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah atau keluarga. Selain itu, juga dapat dilakukan melalui kunjungan virtual atau fisik ke tempat bersejarah yang terkait dengan Pancasila dan membuat jurnal refleksi tentang pengalaman tersebut. Selanjutnya dapat dilakukan melalui debat atau role play mengenai isu-isu sederhana yang berkaitan dengan penerapan Pancasila. Ini dapat dilakukan misalnya bagaimana mengatasi perbedaan pendapat di kelas atau cara membantu teman yang mengalami kesulitan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian,
Untuk kegiatan remedialnya dapat dilakukan yang pertama, sesi ulangan untuk peserta didik yang memerlukan pemahaman tambahan. Ini dilakukan dengan mengadakan kuis sederhana dengan soal-soal berbasis situasi nyata untuk menguji pemahaman siswa tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Kemudian juga dapat dilakukan dengan konsultasi individu dengan guru untuk memahami konsep yang belum terpahami. Nah, ini dapat dilakukan sesi bimbingan satu persatu dengan memberikan penjelasan ulang yang disertai dengan contoh konkret penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti sila pertama atau ketuhanan yang Maha Esa, menghormati perbedaan agama dan keyakinan teman. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, membantu teman yang kesulitan tanpa memandang latar belakangnya. Sila ketiga, mengikuti kegiatan gotong royong di sekolah. Sila keempat yaitu dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu dapat menyampaikan pendapat dengan sopan dan diskusi kelas. Dan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat dilakukan dengan berbagai alat tulis yang teman membutuhkannya, begitu. Nah, selanjutnya terkait dengan remedial ini juga dapat dilakukan dengan latihan tambahan berbasis proyek, yaitu mengajak siswa untuk membuat cerita pendek atau komik sederhana yang menggambarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, menyusun permainan edukatif seperti board game atau kuis interaktif yang membantu siswa untuk memahami konsep Pancasila dengan cara yang menyenangkan. Kemudian dalam pengayaan dan remedial ini ada juga interaksi guru atau orang tua. Yang pertama dapat dilakukan dengan diskusi dengan orang tua tentang perkembangan nilai Pancasila, dan yang kedua adalah mengundang orang tua untuk berbagi pandangan dan pengalaman terkait pembelajaran nilai-nilai Pancasila di selanjutnya mengenai bahan bacaan dan sumber belajar. Nah, pada modul ini itu sudah menyertakan bahan bacaan yang relevan untuk mendukung pemahaman siswa, akan tetapi bahan bacaan hanya mencakup materi Pancasila dasar tanpa referensi tambahan yang mungkin bisa memperkaya perspektif siswa. Adapun solusi yang disarankan yaitu menambahkan rekomendasi sumber bacaan lain atau tautan video edukasi yang relevan dan mendukung pemahaman siswa tentang penerapan nilai-nilai Pancasila di berbagai daerah di Indonesia. Nah, di modul kali ini kami dan teman-teman kelompok ada mencantumkan terkait dengan rekomendasi sumber bacaan untuk guru. Bahan bacaan untuk guru ada beberapa, kemudian juga bahan bacaan untuk siswa, dan juga terkait dengan tautan link video pembelajaran yang dapat diakses oleh siswa ataupun guru dalam setiap pembelajaran atau sesudah pembelajaran. Baik,